Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur yang begitu besar kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Limpahan nikmat yang tak kunjung dapat kita hitung walau sampai akhir hayat sekalipun. Nikmat demi nikmat yang Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tekankan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu saja dari nikmat Allah maka niscaya kau takkan mampu membalas dan menghitung dari nikmat-nikmat tersebut. Maka di antara nikmat yang agung dan besar ini alhamdulillah Allah perkenankan kita bersama dapat berkumpul di dalam naungan yang tak sama-sama kita ragukan bahwa di dalam majelis ini rahmatnya Allah turun bercucuran deras di tengah-tengah kita semua. Kasih sayang Allah turun bercucuran deras di tengah-tengah kita semua. Pandangan Allah dan tentunya pandangan Rasulullah pun turun di tengah-tengah kita semua. Yang mungkin ada di antara kita yang sakit, semoga Allah angkat sakit-sakitnya. Yang mungkin di antara kita ada yang sedang sulit, Allah mudahkan segala sulit-sulitnya. Di antara kita yang punya hajat, ya Rabb Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan di antara kita tentunya sama-sama yang penuh dengan dosa, pulang dari tempat ini Allah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Berkat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau kita lihat sebuah bangunan, maka kita akan temukan bangunan tidak akan berdiri tanpa tiang-tiangnya. Karena ada sebuah tiang di dalam bangunan, maka bangunan berdiri dengan tegaknya. Sebuah agama pun tidak akan berdiri tanpa tiang-tiangnya. Dan itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa tiang dari agama kita ini ada berapa? Ada 3. Arkanuddinu thalathah katanya. Rukun agama ada 3 yang di situ ada ihsan, di situ ada iman, di situ ada Islam. Tanpa 3 ini maka agama katanya tidaklah sempurna. Dan jika kita lihat tubuh kita semua, tubuh kita sendiri pun takkan bisa berdiri tanpa kakinya. Karena setiap dari kita kalau mau berdiri butuh injakan, butuh kaki. Lalu bagaimana dengan orang yang kalau hanya kakinya sakit? Bagaimana cara dia berdiri? Tentu kita tahu dia pasti berdiri butuh sama tongkat, butuh dengan penopang. Kalau ada orang yang sedang berdiri lalu goyang, dia butuh seseorang untuk menopang. Dia butuh sesuatu untuk menopang. Biasanya kita bakal lihat ada orang tua yang kalau jalan dituntun sama anaknya.
maka anak tersebut dijadikan sebagai tongkatnya. Tapi ada juga orang tua yang berjalan memang membawa tongkat, yang dijadikan tongkat sebagai pegangannya. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau tubuh kita ini goyah, dia punya kaki untuk berdiri, namun jika kaki sakit dia butuh tongkat untuk berpegangan, bagaimana dengan hati kita? Bagaimana jika yang goyang adalah hati? Bagaimana jika yang sakit adalah hati? Dan bagaimana caranya hati kita tetap hidup dan tetap berdiri dengan tegaknya? Maka disinilah kita sama-sama perlu ketahui bahwa hati itu punya tiang. Hati kita punya pegangan. Yang mana yang dengan pegangan dan tiang tersebut hati kita menjadi kokoh, hati kita menjadi kuat, hati kita bisa jadi juga tak tergoyahkan. Maka kalau ditanya siapa yang kita jadikan sebagai tiang, karena orang-orang kan jadiin tiangnya beda-beda. Ada orang sayang sama orang, dia bilang kamu tuh sandaran saya. Kamu tuh pegangan saya. Saya nggak tahu bagaimana diri saya kalau kamu nggak ada. Nah itu kalau orang. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa yang di dalam hidup ini kita jadikan sebagai sandaran kita semua? Siapa di dalam hidup kita ini yang kita jadikan penopang kita semua? Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan talinya Allah. Jangan pernah kamu terlepas darinya. Jangan pernah terlepas darinya. Ada yang nanya, talinya Allah itu apa? Para ulama mengatakan tali Allah diantaranya adalah Al-Quran. Tapi ada lagi ulama yang berpendapat tali Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kalau kita mau bertanya siapa sih sandaran yang paling patut kita jadikan pegangan, yang tidak pernah goyah, yang bisa memperkuat teguhnya hati dan lain sebagainya, maka ketahuilah tidak ada sandaran yang paling kuat untuk kita jadikan sandaran hati melebihi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat kita jadikan Nabi Muhammad sandaran hati kita, enggak peduli seberapa sakitnya hati itu tak akan pernah rapuh. Kenapa? Karena dia memiliki sandaran yang tak akan pernah jatuh. Ada orang bilang, ustazah, bukannya Allah. Pertanyaannya, apa beda Nabi dengan Allah? Bukankah saat kita jadikan Nabi sebagai sandaran kita, artinya kita bersandar penuh pada Allah? Bukankah saat kita menjadikan Nabi sebagai pegangan kita, artinya kita berpegang teguh pada Allah? Saat kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tempat di mana saat kita butuh rehat, butuh istirahat, kita butuh bersandar, kita butuh pundak untuk kita rebahkan kepala kita, maka saat kita ingat bahwa ternyata siapa sandaran yang paling nikmat, tidak lain tidak bukan melainkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita jadikan beliau sebagai sandaran kita semua? Para ulama, kalau kita baca dengan syair-syair qasidahnya, beliau dengan tegasnya menyatakan, fahuwa imadi yaumal ma'adi. Nabi itu katanya apa? Imadi, tiangnya saya, pegangannya saya. Kapan? Apalagi nanti di hari akhirat. Di antara ulama yang lain mengatakan, ya imam ar-rusli ya
سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ya Imam Ar-Rusul, imamnya para rasul, ya sanadi, duhai sandaranku, anta ba'dallah mu'tamadi, setelah Allah engkau adalah peganganku di dunia sampai di akhirat. Lihat, di dunia, di akhirat. Hari ini kita hidup di dunia. Ada dari kita yang punya masalah. Ada dari kita yang sakit. Ada yang dari kita sedang dirundung banyak ujian dan musibah. Ada dari kita yang diuji dengan berbagai macam prahara dalam ujian hidupnya. Saat kita bertanya, dengan siapa aku harus berpegang? Kepada siapa aku harus bersandar? Saat istri menangis karena tidak ada pundak suami. Saat seorang Anas menangis karena katanya tidak ada orang tua yang mengerti. Saat sahabat menangis karena tidak punya sahabat yang memahami. Ingat baik-baik, engkau punya seorang nabi yang paling baik untuk menjadi sandaranmu di dunia ini. Ingat, engkau punya seorang nabi yang paling baik menjadi sandaranmu di dunia ini. Kalau enggak punya nabi, mau kemana kita bersandar? Banyak orang yang mengaku bisa menjadi sandaran kita, tapi nyatanya mereka tidak sekuat yang kita bayangkan. Saat kita jadikan teman sebagai sandaran, hari ini dia teman, besok bisa jadi dia musuh kita. Saat kita jadikan maaf-maaf pasangan sebagai sandaran, hari ini dia ada, tapi besok dia bisa kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang ibu ataupun seorang anak menjadikan anaknya sebagai penopang, atau anak menjadikan orang tuanya sebagai penopangnya, maka ingat, ada waktu di mana di antara kalian akan berpisah. Tapi siapa yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sandarannya, maka dia tidak akan pernah terpisah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak akan pernah terpisah. Di dunia dia bersandar, di akhirat dia bersandar. Dan itulah ternyata, jika kita membaca sejarah demi sejarah, mengapa sahabat Nabi begitu kuatnya dan begitu semangatnya. Kala mereka bertempur di tengah medan perang, mereka tidak langsung jatuh meninggal hanya karena satu tusukan pedang. Mereka tidak langsung jatuh meninggal hanya karena satu lemparan tombak. Mereka juga tidak langsung tumbang, walaupun dengan apa? Dengan satu terbangan anak panah. Tidak. Kita teringat, ada sebuah kisah, seorang sahabat Nabi, termasuk juga dia adalah sepupu Nabi, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, beliau saat hidup, beliau harus berpisah dengan Nabi di awal-awal keislamannya, hijrah ke kota Habasyah. Dengan hijrahnya beliau di kota Habasyah, ibu tahu, ngajarin orang-orang Ethiopia belajar. Sampai orang-orang itu semuanya pinter bagaimana caranya mengenal Al-Quran. Diajar demi ajaran,
setiap dapat pesan wahyu yang Nabi turunkan sampai kepadanya langsung diajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kembali Sayyidina Ja'far, rindu betul setelah Fathu Khaybar. Peperangan Khaybar dimenangkan oleh umat Islam, pulang Sayyidina Ja'far beserta dengan rombongan. Saat itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar begitu pulang, Nabi sambut dengan penuh sukacita. Kata Nabi, saya nggak tahu, saya senang karena berita Khaybar atau saya senang karena Ja'far kembali pulang ke Madinah. Disambut Sayyidina Ja'far, dipeluk, dicium sama Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi mencintainya tanpa alasan? Nabi bisa mencintai seorang sahabatnya dengan sedemikian, tentu Nabi punya alasan. Apa alasan yang membuat Nabi begitu cinta dengan Sayyidina Ja'far? Ya, Nabi dulu pernah tumbuh besar di bawah satu naungan, di bawah asuhan Sayyidina paman Nabi Abu Thalib, karena dia adalah salah satu putranya. Ja'far duduk tumbuh besar sebagai orang yang Nabi kasihi dan Nabi cintai. Tumbuh sebagai orang yang juga cinta kepada Nabi. Dari cintanya tiba-tiba datang perintah. Perintah apa, Bu? Harus pergi ke Mu'tah. Kalau sekarang Mu'tah itu Jordan. Harus pergi ke Mu'tah, ngapain? Perang. Nabi di mana? Nabi di Madinah. Sayyidina Ja'far dengan rombongan. Di situ ada Zaid bin Harith, di situ ada Abdullah bin Rawah. Tiga-tiganya dan beserta rombongan umat Islam lainnya pergi ke medan Mu'tah. Sampai di sana, sebelum jalan Nabi pesan, kalau nanti Zaid tumbang, tolong yang pegang bendera Ja'far ya. Nanti kalau Ja'far tumbang, nanti yang pegang bendera Abdullah bin Rawahah ya. Ibu kalau dengar Nabi pesan begitu, kira-kira udah tahu bakal tiada atau tidak? Kalau Zaid tumbang digantikan sama Ja'far ya. Nanti kalau Ja'far tumbang digantikan sama Abdullah ya. Berarti ini pergi tujuannya untuk mati. Nabinya di mana? Nabi di Madinah. Nabi nggak pernah pesan kalau satu tiada gantiin yang satu lagi. Kalau satu lagi nggak ada gantiin lagi yang satunya lagi. Berarti mereka udah tahu saya pergi untuk mati. Tapi tidak dirasakan oleh Sayyidina Ja'far, tidak dirasakan oleh Sayyidina Zaid dan sahabat-sahabat lainnya. Tidak merasakan kalau mereka pergi, mereka mau mati. Apa yang mereka rasa? Mereka pergi ke medan perang, mereka ingin menjalankan perintah Nabi. Mereka pergi ke medan perang, mereka ingin menggembirakan hatinya Nabi. Mereka pergi ke medan perang, bukan karena mereka mau berperang, tetapi karena mereka ingin mengangkat agamanya Nabi. Pesan Nabi apa? Kalau bendera jatuh pindahin ke tangannya fulan. Kalau jatuh pindahin lagi ke tangan fulan. Bahkan sampai Nabi bilang, kalau Abdullah bin Rawahah tumbang, umat Islam suruh pilih siapa panglima perangnya. Ini enggak main-main. Semuanya pergi, tahu konsekuensi. Kepergian mereka bisa jadi adalah perjumpaan mereka yang terakhir bersama dengan Nabi. Mereka terjun di medan perang. Semuanya terjun di medan perang. Ingat Bu, sandarannya siapa? Mereka punya sandaran terkokoh yang tak tergoyahkan. Mereka bersandar dengan sandaran yang tak pernah goyah. Sandaran mereka junjungan besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dengan bekal mereka yakinnya sama Nabi, dengan bekal mereka jadikan Nabi sebagai pegangannya. Lihat apa yang terjadi pada peperangan Mu'tah. Pada saat itu Zaid tumbang. Zaid tumbang bukan dengan satu tebasan, tapi ada puluhan tebasan pedang, tombak, panah yang menghunus dirinya. Tetapi begitu jatuh kepada Sayyidina Ja'far, pada saat Sayyidina Ja'far At-Tayyar yang kebetulan ditanggung-jawabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu megang bendera doang. Saat pegang bendera Sayyidina Ja'far ternyata datang musuh, memotong tangannya terpotong. Buru-buru diambil bendera dengan tangan kirinya. Saat dipegang tangan kirinya, ternyata datang lagi sayatan pedang memotong tangan kirinya. Tapi ingat pesan Nabi, jangan sampai bendera ini jatuh ya. Orang gak punya tangan tapi punya Nabi. Dipegang bendera dengan lengannya, sekuat tenaga Sayyidina Ja'far. Datang pedang, datang tombak, datang anak panah, semua menghujani tubuhnya Sayyidina Ja'far. Sampai kata sahabat, ditemukan ada 80 tusukan luka yang menghujani tubuhnya Sayyidina Ja'far. Malah kata guru saya Habib Umar, ada 90 luka tusukan yang menghujani tubuhnya Sayyidina Ja'far. Ibu, 90 tusuk orang hidup, 90 tusuk masih hidup. Apa yang bikin hidup? Pegangannya pesan Nabi. Saat umat Islam nemuin Sayyidina Ja'far udah gak karuan bentuk tubuhnya, tangannya gak ada megangin bendera, sampai akhirnya datang Sayyidina Abdullah bin Rawaha ngambil bendera. Sayyidina Ja'far diseret sama sahabat yang lain. Ini udah detik-detik mau wafat, ditawarin minum. Ja'far minum ya, saya puasa. Saya pengen buka puasa nanti di surga aja. Ini bayangin, masih ada nyawanya. Dipegangin betul bendera Nabi. 80 tusuk atau 90 tusukan menyertai perjuangannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Datang Sayyidina Abdullah bin Rawaha, detik-detik ajalnya menjemput, saya mau berbuka puasa di surga aja. Di surga aja. Meninggal Sayyidina Ja'far. Apa yang terjadi dengan Rasulullah di sana? Ini Mu'tah sama Madinah jauh jaraknya, Bu. Tapi ternyata Rasulullah di balik itu melihat langsung peperangan tersebut. Seperti layaknya kita hari ini nonton siaran bola. Pemainnya di mana? Kita di rumah bisa nonton dari televisi. Rasulullah dipertontonkan peperangan Mu'tah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Begitu Rasulullah nonton, Rasulullah dengan para sahabat bilang, telah gugur Zaid. Begitu yang gugur Ja'far, Rasulullah berdiri. Sahabat semua bertanya, mau kemana Rasul? Aku mau ke rumahnya Ja'far, pengen nengokin anak-anaknya Ja'far. Anaknya masih kecil-kecil. Didatengin sama Nabi seraya berbela sungkawa dengan istrinya. Dipelukin, diciumin anak-anaknya Ja'far sama Nabi Muhammad SAW. Dipeluk sampai Nabi kemudian kembali ke masjid. Sayyidina Ja'far tatkala wafat, kata Sayyidil Habib Umar bilang, saat wafat fadat ruhnya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dia indahnya surga. Ini loh surganya kamu.
Surganya kamu yang udah sebegininya untuk nabimu. Tapi saat Sayyidina Ja'far sampai ke surga, Allah gantikan kedua tangan yang begitu berpegang teguhnya dengan bendera Nabi Muhammad SAW, digantikan dengan apa? Dengan sayap yang bisa bikin dia terbang di surga kemana tempat dia mau terbang. Makanya julukannya Ja'far At-Tayyar. Dia bebas terbang kemana aja. Tapi, ada tapi. Ini nih. Ini part yang bikin bingung. Begitu dia nginjek surga. Begitu lihat keindahan surga. Dia baru sadar. Surga gak ada artinya tanpa Nabi Muhammad. Gak ada artinya. Sayyidina Ja'far memohon kepada Allah. Ya Rabb, izinkan aku sekali saja sebelum aku menetap di surgamu ini untuk bertemu kembali dengan Nabi Muhammad. Sekali minta. Gak enak surga gak ada Nabi Muhammad. Maka iring-iringan para malaikat semuanya membawa ruhnya Sayyidina Ja'far. Kemana? Datengin Nabi Muhammad yang ada di masjid. Saat itu Nabi melihat ke atas, laya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nengok ke atas gak ada orang. Tapi Nabi sambut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata apa? Yang telah Nabi jawab salamnya Sayyidina Ja'far yang berkata, Rasul, saya gak bisa ninggalin dunia sebelum menatap wajahmu dulu. Saya gak bisa menikmati indahnya surga jika di surga tidak ada dirimu di situ. Walaupun surga sudah diinjaknya, walaupun surga sudah dilihatnya, tetapi lagi-lagi tetapi subhanallah, kata Sayyidina Ja'far, surga gak indah kalau gak ada Nabi Muhammad. Iring-iringan malaikat membawa Sayyidina Ja'far. Dan Nabi SAW ditanya, apa gerangan yang terjadi duhai Rasul? Dijawab oleh Nabi, Ja'far baru saja tadi datang dengan iringan para malaikat. Dan aku lihat Allah telah menggantikan kedua tangannya dengan sayap yang membuatnya bisa terbang keliling surga. Tetapi yang membuat Ja'far ingin kembali berjumpa, rasa rindunya kepadaku ingin membuatnya berjumpa kembali denganku. Orang kalau udah kenal Nabi Muhammad, surga bukan jadi prioritas, tapi prioritas utamanya Nabi Muhammad. Kesenangan yang paling utamanya Nabi Muhammad. Kalau udah kenal sama Nabi Muhammad, nikmat apapun semua kalah kalau udah dibandingin sama Nabi Muhammad. Belajar bagaimana nikmat yang sudah ada di depan matanya Sayyidina Ja'far, tetapi terasa hambar jika di situ tidak ada Nabi Muhammad. Adapun kita hari ini, kita hidup di dunia yang disebut oleh Nabi Sijnul Mu'min, penjara bagi orang mukmin, tapi bisa menjadi surga bagi orang yang beriman jika di hatinya punya Nabi Muhammad. Kita yang duduk di sini, saat di hati kita merasakan kehadiran Nabi Muhammad, saat di hati kita merasakan cinta pada Nabi Muhammad SAW, tahukah kalian, sesulit apapun hidupmu, sepahit apapun hidupmu, bahkan seberat apapun ujianmu, tapi selagi kau punya sandaran Nabi Muhammad SAW, kau perlu tahu bahwa hakikatnya kau dalam surga, kau dalam nikmat, kau dalam kenikmatan yang abadi karena kau punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang Sayyidina Ja'far begitu tidak ingin bendera Nabi Muhammad terjatuh, begitu rela berjuang, begitu hebatnya berpuluh-puluh tusukan menghunus tubuhnya, tetapi dia bisa berdiri tegak. Lalu bagaimana dengan kita ya akhwat?
Apa masalah kita hari ini? Apa ujian hidup kita hari ini? Apa yang membuat kita bahkan tak mampu berdiri lagi? Apa yang bikin hati kita sebegitu terpuruknya? Ingat betul, mungkin di hatimu belum ada Nabi Muhammad. Mungkin kita belum betul-betul menjadikan sandaran kita Nabi Muhammad. Tapi kita belajar dari para aulia sholihin, dari para sahabat-sahabat jalil, sahabat-sahabat yang agung, mereka mengajarkan kepada kita, ayo kalau mau berdiri tegak, mau kuat menghadapi berbagai macam tekanan hidup di dunia, kamu jangan salah pilih pegangan. Karena ternyata pegangan yang paling kuat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ternyata betul, Nabi Muhammad bukan hanya pegangan kita di sini, tetapi Nabi Muhammad adalah pegangan yang paling kita butuhkan di akhirat. Ibu, saat kita lelah, kita butuh bersandar. Saat kita lelah, kita butuh istirahat sejenak. Tapi bagaimana kiranya saat kita lelah di akhirat? Saat kita lelah di padang mahsyar? Saat kita betul-betul lelah karena haus dengan teriknya keadaan yang ada di padang mahsyar? Dan ternyata semua keadaan-keadaan yang sulit itu telah Allah berikan kemudahan bagi kita selaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah umat-umat yang lain tak ada yang Allah beri minum, tapi herannya umatnya Nabi Muhammad diberi minum. Umatnya Nabi Muhammad diberi minum. Kata guru saya Habib Umar bilang, siapa yang pengen cicipin telaga Kautsar, maka di dunia dia harus cicipin dulu cinta sama Nabi Muhammad. Karena telaga Kautsar hanya diberikan kepada orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad. Tetapi siapa yang di hatinya belum ada cinta sama Nabi Muhammad, lam yashrabil Kautsar, dia nggak bakalan nyicipin telaga Kautsar, dia nggak bakal tahu rasanya telaga Kautsar. Tapi siapa yang di hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad, cintamu akan mengantarkanmu begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Bayangkan jika namamu yang Rasul panggil, bayangkan jika namamu yang dipanggil. Aisyah, mendekatlah, minumlah air telaga ini. Bukan dari tangan siapa-siapa, tetapi langsung dari tangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang langsung memberi minumnya. Siapapun dirimu, siapapun namamu, dan bayangkan jika kejadian itu terjadi padamu, kau yang sedang berdiri seolah menunggu menanti, tetapi saat di tengah kerumunan semua orang yang haus, tetapi Rasul memanggil namamu. Atas apa Rasul memanggil? Karena rasa cintamu kepadanya di dunia ini, rasa ingin dekatmu kepadanya di dunia ini, rasa begitu inginmu mau bersama dengan nabimu di dunia ini. Itu kadar ukurannya. Maka kata guru saya, ingat baik-baik di dunia. Di dunia, kalau kamu gak kenal Nabi Muhammad, di akhirat kamu gak akan kenal Nabi Muhammad. Di dunia jika kamu tidak berdekatan dengan Nabi Muhammad, di akhirat kau jauh lebih tidak dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi siapa yang di dunianya walaupun tahu di mana Nabi Muhammad, tidak ada di depan matanya, tetapi dia merasakan kehadirannya, karena dia jadikan Nabi sebagai sandaran hatinya. Di saat hati lelah, dia cari Nabi Muhammad. Di saat hatinya sedang sakit, dia cari Nabi Muhammad. Di saat hatinya sedang butuh pegang, dia cari Nabi Muhammad. Maka di saat itu, Nabi Muhammad hadir untukmu. Dan bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Ya Allah, kita hadir di dalam maulid Nabi. Hari demi hari kita duduk, waktu demi waktu kita duduk, salawat demi salawat kita baca, lantunan qasidah demi qasidah kita baca. Dan tentu rasanya kita pun semakin merasakan
adanya tambahnya rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Adanya rasa cinta yang ada begitu tumbuh di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Maka sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di tengah Maulid Nabi yang kita sama-sama meminta dan kita yakin bahwa duduk di sini doa kita enggak akan ditolak. Duduk di sini doa kita enggak akan ada yang ditolak. Apa yang mau kita minta, maka jadikan permohonan utama kita, ya Allah, jadikan Rasulullah sebagai teman kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan Rasulullah sebagai pegangan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan Rasulullah sebagai sandaran kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami yang hari ini duduk bersimpuh di tempat ini, ya Allah. Jangan sampai ada yang pulang namun dosanya masih tersisa, ya Allah. Jangan sampai ada yang kembali ke rumahnya tapi dosanya masih tersisa, ya Allah. Jangan sampai ada yang kembali ke rumahnya tapi hajatnya belum kau ijabah, ya Allah. Maka dengan wasilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan yakinnya kami bahwa Nabi Muhammad menyaksikan semua perbuatan kami, ya Allah, maka ya Rasulullah, jangan tolak semua harapan kami yang hadir di sini. Ya Rasulullah, jangan abaikan permintaan kami yang hadir di sini. Ya Rasulullah, kami tak berjuang seberat perjuangannya Sayyidina Ja'far. Kami tidak berjuang seberat perjuangannya para sahabat agungmu yang di sana. Kami tidak berjuang sebagaimana perjuangan mereka yang rela wafat di medan perang. Tapi ya Rasulullah, kami berjuang di sini duduk untuk bersolawat kepadamu. Ya Rasulullah, kami di sini berjuang untuk menyebut dan mengagungkan namamu. Ya Rasulullah, kami juga di sini berjuang, rela berdatangan bahkan dari tempat yang jauh untuk hadir di dalam maulidmu. Maka jangan tolak kami, ya Rasulullah. Maka jangan tolak kami, ya Rasulullah. Maka jangan tolak kami, ya Rasulullah. Jika nanti di antara kerumunan umatmu ada kami, maka tarik tangan kami, ya Rasulullah. Jika di antara umatmu ada kami saat itu yang sedang butuh pertolonganmu, maka ulurkan pertolongan tanganmu, ya Rasulullah. Di saat kami ingin melintasi jembatan Sirat, jika kau lihat kaki ini tergelincir, maka ulurkan tanganmu, ya Rasulullah. Jika saat kami dihisab dan ternyata amal-amal kami semua banyak dosa-dosanya, maka ya Rasulullah, ulurkan pertolonganmu untuk kami, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jika kau lihat ternyata di antara kami ada yang terjeblus masuk ke jurang neraka, maka ya Rasulullah, ulurkan tanganmu untuk mensyafaati kami. Ulurkan tanganmu untuk menolong kami. Ulurkan tanganmu untuk menjadi pegangan kami, agar kami bisa terselamatkan dengan izin Allah melalui wasilahmu, ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, kami ingin merasakan cinta kepada Nabi Muhammad, maka tambahkan kecintaan yang ada di dalam hati kami. Cinta yang membawa kami dekat dengan Nabi, cinta yang membawa kami ingin menghidupkan sunnah Nabi, cinta yang membuat kami ingin selalu menjalankan perintah Nabi. Allahumma ya Allah, kabulkan semua doa yang kami harapkan. Allahumma ya Allah, kabulkan semua permintaan yang kami minta. Maka permintaan kami, ya Rabb, jika kau masukkan kami surga, mohon surga yang ada Nabi Muhammad. Mohon surga yang ada Nabi Muhammad. Mohon surga yang ada Nabi Muhammad. Ya Allah, jika kau ijabah doa kami, maka yang kami minta, sungguh ingin rasanya kami duduk melihat wajah Nabi Muhammad di surga sana. Sungguh kami ingin merasakan duduk di surga yang dihadiri Nabi Muhammad di sana. Maka ya Allah, nama kami, nama orang tua kami, nama anak keturunan kami, nama segenap orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai, ya Allah, satukan kami semua bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan kami semua bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan kami semua bersama Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya Rabb, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربنا يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Teruntuk ukhtina Yasmin binti Syekh Gaf dan beserta Al-Habib Hamdi Muntazir bin Sayyid Taufik As-Segaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua salah silapnya dengan berkahnya wasilah Maulid Nabi Muhammad. Dengan perbuatan ini mudah-mudahan Allah dan Rasulnya ridha kepada keduanya. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi anak keturunannya, Allah berkahi usahanya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan untuk usahanya mengantarkan orang-orang Bandung cinta kepada nabinya, menjadikan mereka nanti dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dikeluarkan mudah-mudahan Allah ganti dengan sebaik-baiknya balasan. Mudah-mudahan sebagaimana baiknya melayani para tetamu Rasulullah, ya Rabb, ganti dengan jamuannya Rasulullah di akhirat kelak, ganti dengan nikmatnya jamuan Rasulullah di akhirat kelak. Segenap orang tua yang masih ada semoga Allah pelihara semuanya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan apa yang dihajatkan mudah-mudahan semua hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah biniat untuk yang meninggal dunia Hubabah Wardah Hairiyah binti Faisal bin Syihab. Mudah-mudahan ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamila wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit pengumuman ibu-ibu, di luar ada yang jual buku saya yang judulnya Jangan Sedih. Ibu-ibu orang Bandung yang belum punya, kalau mau beli standnya ada di depan, saya anjurin untuk dibeli. Kenapa? Insya Allah buku itu bisa ngebantu ibu-ibu maupun terutama anak muda-muda yang hari ini yang hidupnya banyak sedihnya, banyak galaunya. Mudah-mudahan insya Allah dengan buku tersebut, buku itu bisa mendatangkan manfaat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.